Maka perempuan banyak yang kemudian menjanda. Anak-anak banyak yang yatim. Maka kemudian dihalalkan oleh Nabi sendiri. Nabi mengatakan di akhir zaman satu laki-laki menikah dengan 50. Ini persoalan yang serius sebenarnya. Menurut Buya Ar-Razi di akhir zaman nanti boleh menikahi 50 wanita karena wanita lebih banyak ketimbang laki-laki. Benarkah itu Ustaz? Kalau boleh menikahi wanita 50 lah, jumlah wanita lebih banyak lah, boleh ansur kini kau. Ini fatwa keliru, sangat-sangat keliru, dan ini sesat. Ini penodaan syariat, dan sekarang sudah banyak nyelenehnya. Memang ada dalam hadis bahwasanya seorang laki-laki diikuti oleh 40 wanita. Nanti di akhir zaman jumlah laki-laki sedikit, jumlah wanita banyak, kata Nabi, sehingga ada seorang laki-laki diikuti oleh 40 wanita. Diikuti, bukan dinikahi. Agilo baca 50 ah. Marangka boleh kau. Sidang jemaah rahmati Allah, yajba'uha diikuti, yajba'uhu diikuti, ittiba mengikuti, diikuti oleh, atau tatbi'uhu wanita mengikutinya sebanyak 40 anisa, 40 wanita. Bukan dinikahi. Kalau ada menikahi berarti bertentangan dengan ayat, bertentangan dengan hadis bab nikah. Sekarang ini banyak orang yang perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Tidak pernah berubah syariatnya. Jatah laki-laki 4, itu pun sulit. Ya nah, banyak bapak-bapak ini yang ingin meningkatkan dari 1 ke 2. Ya nah, di mana-mana ceritanya poligami. Nyampe di rumah berat itu poligami itu. Ya nah, berat. Soalnya kenapa? Apa kata istri kita? Udah ke poligami aja itu. Itu angsuran ondasi menunggak atas. Ya nah, poligami ekonomi sulit. Jadi sidang jemaah, ada seorang laki-laki nanti qayyiman li khamsina imra'ah. Qayyiman itu yaqumu. Qayyiman yuqawwimu artinya mengurus. Seorang laki-laki mengurus 50 wanita. Maksudnya wanita siapa? Keluarganya, mungkin ibunya, saudari perempuannya, bibinya, kaumnya. Karena sedikitnya laki-laki, sehingga satu orang mengurus 50 wanita. Mengurus, bukan menikahi. Kalau laki-laki menikahi 50 wanita, wanita 50 ini mengurus dia nanti. Ya nah, bukan menikahi. Akhirnya Ar-Razi ini salah terjemah ini. Salah terjemah. Ini keliru, ini fatal ini. 50 wanita dinikah, nanti mulai ada orang yang mulai sekarang kalau begitu. Ini kan kalau wanita lebih banyak kita boleh tambah istri. Wah, dipupuhnya 10 lah. Ini saya sudah, ini hadisnya betul, terjemahnya salah. Mana ada Islam menghalalkan nikah 50 orang? Nggak ada. Coba lah biar 5 saya, nggak kau dah ego orang. Nah, ini hati-hati ini pahamnya berbahaya ini. Ya,
Ini kebablasan, melanggar syariat. Hakikat diri. Kalau kita kan dulu membagi diri dan semana diri dan tembari diri. Padni yang lo orang menengah itu. Ada cara mudah belajar tentang diri. Ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabb. Siapa yang kenal dirinya, kenal Allah. Diri yang mana yang dikenal, kata Imam Ghazali? Diri yang bernama Ar-Razi, kok enggak? Ar-Razi bin Nur Akmal, bukan. Bukan itu yang diri. Diri yang itu akan dikubur ke tanah. Ya enggak? Lah ada kawan kita meninggal, masuk-masuk corona batang kok. Yo. Masuk kubur dah. Namanya terakhir ditulis di batu nisan. Sampai di situ namanya. Enggak masuk ke alam kubur. Tidak berlaku. Tapi saya dengar ada mursyid anti dengan istilah nama ruh. Berarti dia nggak paham kalimat ini. Diceramahkan kemana-mana. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya kenal Allah. Kalau kenal diri kenalan dulu. Kenal diri itu kenal nama. Nama dulu baru yang punya nama. Kalau belum tahu nama awak, cukup panggil saja ruh. Pecahan Nur Muhammad. Kepada ruhku yang bersumber dari Nur Muhammad. Al-Fatihah. Itulah boleh. Apakah memang setiap kita jiwa manusia ini ada nama ruhnya? Ini memang fenomena baru di tasawuf Indonesia. Dari dulu gak ada. Kita ngaji tasawuf bertahun-tahun gak pernah tahu nama ruh, gak pernah. Ini baru-baru aja lah. Dan katanya kalau ingin tahu nama harus bayar. Nanti kalau bayarnya mahal, namanya bagus. Kalau namanya apa? Kalau bayarnya murah-murah, namanya pendek-pendek. Ini memang lagi viral, tapi gak ada itu. Ya entah kenapa ya, apa kena sihir sama yang dianggap sebagai gurunya itu. Kena hipnotis lah yang bersangkutan ini. Yang mudah-mudahan segera mendapat hidayah, kembali ke jalan yang benar seperti dulu. Amin Allahumma amin. Ini gak ada di Indonesia ini. Memang para ulama rata-rata ulama sufi dari dulu gak ada yang mengajarkan nama ruh. Itu mirip ilmu kejawen, bahwa orang ini punya saudara, saudaranya ada 4. Kalau ingin memanggil sholat, di kanan kirinya kasih cermin, kasih kaca, lalu muncul ada 4 katanya. Itu cermin namanya itu. Mungkin mirip-mirip itu. Itu bukan tasawuf itu. Itu ya ajaran halusinasi atau ajaran hayalannya, khayali, cuma dikemas dalam bentuk tasawuf dan akhirnya dapat uang. Enggak apa-apa lah banyak uang, enggak, tapi enggak boleh seperti itu. Nama ruh dijual-jual gitu. Kita ini sudah dikasih nama sama bapak masing-masing, kok mau minta nama lagi? Apakah benar ada ismu ruh, nama ruh seperti yang dikatakan Buya Ar-Razi? Kabarnya setelah dapat ilmu ruh, dapat ismu ruh, harus bayar zakat batin 100.000 per usia. Apakah ini dibolehkan dalam Islam? Alah. Ruh, apa kata Allah? Qulir ruh min amri rabbi yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya pada Muhammad tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi, jawab wahai Muhammad, ruh itu urusan Rabbku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Aku tidak diberi ilmu tentang ruh melainkan sedikit. Nabi saja tidak mau bicara ilmu tentang ruh, tidak mau Nabi. Jawabnya apa? Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya padamu wahai Muhammad tentang ruh. Qul, katakan, ar-ruh min amri rabbi, ruh itu urusan Rabbku. Jangan pula ruh itu ada namanya, pakai nama ini kemudian ada yang mengetuainya. Adalah ketuanya bagai, ada partainya bagai. Ini sesat ini.
Hati-hati antum nih. Saya ingatkan, kalau mau bicara tasawuf, bicara apa saja, rujuk alumni Al-Azhar. Insya Allah alumni Al-Azhar selagi dia bicara dengan konsep yang ada di Al-Azhar, merujuk kepada akidah yang ada di Azhar, selamat insya Allah. Azhar itu mengadopsi menetralisir semua ilmu, aliran, kelompok. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Maka masa ada pula nama ruh? Siapa nama ruhnya? Johnny, Popeye. Aduh sih. Siapa pula yang berhak mengasih nama ruh? Apa antum melebihi Nabi? Allah bilang sama Muhammad Rasulullah SAW, mereka tanya padamu tentang roh. Jawab, ruh itu urusan Allah, jangan kau tanya padaku. Saya tidak diberi ilmu melainkan sedikit. Jadi artinya apa? Jangan sok pintar, sok mantap tentang roh. Jawab yang tepat itu, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmuku sedikit tentang itu. Tawaduk. Jangan sok tahu, sok hebat semuanya. Gawat ini. Mengaji diri dan sabana diri. Ini kalau memang hebat antum tentang ruh, saya katanya antum. Apa beda ruh, hati, qalb, nafs? Jadi jangan sembarangan ini. Tidak ada nih. Ini sesat ini. Sesat ini. Ruh pakai nama. Ruh itu ada persatuannya, ada ketuanya. Ya. Nauzubillah ini. Kalau ada orang sudah mengaku guru saya, berguru pada seorang pengkultusan, jangan percaya lagi. Antum berguru itu, kalau dia menyebut gurunya ulama-ulama, itu betul. Gurunya, mursyidnya, alah. Terus bayar zakat, kalau dikasih nama ruh dapat bayar 100.000 per usia, per kalian usia. Banyak pikirnya kok. Setahun 1.000. Ya nak, beko cadiaknya. Awak mua sampai balik Ustaz. Berarti kalian sampai balik per tahun. Oh, jawabnya lah beko. Anda banyak bayi apa sebab? Ruh itu lebih tua daripada antum. Kekacauannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah. Janganlah antum cerita-cerita ini, saya juga paham, saya ini orang suludin. Saya ini kuliah Fakultas Usuluddin. Saya belajar tasawuf. Saya belajar akidah. Saya belajar tata negara, itu yang Usuluddin. Belajar hadis, belajar tafsir. Setelah tingkat 2 tahun terakhir, saya ambil jurusan hadis. Sebelum saya pelajari semua. Bukan tidak tahu sama sekali tentang ruh kok. Kita ini malas bicara ini. Ya, so mantap tentang ruh, sesat. Jalan. Jawaban yang pas apa? Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Jawab, ruh itu urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi, tidaklah aku diberi ilmu illa qalila, melainkan sedikit. Kok ruh lo nangka diurusnya? Ya nak, banyak diurusnya ruh handuan-handuan ke meninggal tu. Hei ruas kau tak lo? Nyampai tambah 10 tahun lagi. An-nafs, ar-ruh, ulama ada yang membedakan. Kalau ruh itu pergi, hilang kehidupan, mati jadinya. Tapi kalau an-nafs bisa bolak-balik. Banyak kajinya yang ilmiah saja loh. Tak kini awak bahas. Kalau nak waktu cukup waktu tua. Di sini jemaah rahmati Allah, ini aliran tidak dikenal oleh salafus soleh, juga tidak dikenal oleh Asy'ariyah.
ya oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ini sesat. Saya tanyakan masalah ini kepada Idrus Ramli. Dia kan orang NU. Ya, saya tanyakan pendapat orang NU terhadap ini Ar-Razi ini dulu. Jawabnya sesat. Saya tanya sama alumni Azhar, gimana pendapat antum tentang Ar-Razi? Banyak menjawab orang sasek pejatuh mah. Lajalai antum tu. Lajalai. Alumni Azhar jawabnya seperti itu. Dulu ada gerakan akan mengambil sikap alumni Al-Azhar Sumatera Barat. Saya bilang dia ini orang Sumatera Barat, nggak enak juga kita ribut-ribut. Tapi kalau lai koko lah parah kok. Ditanya kamu, ya mau jawab caca. Rusuh. Ini tidak ada ininya. Hati-hati antum. Antum jangan mudah terpengaruh kalau ilmu yang tidak jelas referensinya. Dibawanya kitab, salah terjemah. Qayiman diterjemahkan menikahi. Kan aneh-aneh itu. Nikah itu bahasa Arab nikah. Ya nah, zawaj. Tidak ada qayiman itu mengurus. Maka ada sebagian memang saya lihat cek ulama-ulama berpendapat itu semuanya mengurus urusannya. Ada yang berpendapat begini, sebagian kecil. Mungkin ini dia mengurus termasuk istrinya banyak dikarenakan dia jahil tentang syariat, bukan menghalalkan. Orang jahil tentang syariat, sesat dia, sehingga dia menikahi lebih daripada 4. Jadi bukan menghalalkan. Nabi menghalalkan nikah 50 orang. Alasannya apa? Jumlah perempuan sekarang lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Kalau begitu, banyak kawan-kawan ini mau mendata perempuan ini. Kalau sudah banyak perempuan daripada laki-laki, sudah boleh menikah lebih daripada 10, 20. Ya nak? Kok bukan mengurus wanita, kurui dibuatnya dia wanita. Ya nah, hati ini sesat ya. Biarlah orang kaberang saja. Ustadz yang manakah? Bagaimanakah tarikat atau tasawuf yang benar? Buya Ar-Razi berkata, musyahadah bertemu dengan Allah. Kalau belum bertemu maka itu tarikah biasa. Ayo, pandai-pandai susurang. Sudah ada. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kau beribadah muhsin itu. Kau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau tidak, yakinlah Allah melihatmu. Artinya apa? Bukan awak mencari Allah. Sikap awak tu, kualitas ibadah awak tu kualitas yang seolah-olah awak mencari Allah. Kan berbeda kualitasnya tu. Itu maksudnya. Kualitas ibadah kita itu setingkat seperti seseorang yang betul-betul berhadapan nyata dengan Allah. Itu kualitas kekhusyuannya, kualitas keseriusannya. Terus apa lagi? Yakinlah kalau nampak ya Allah melihat. Jadi sebenarnya rahmat Allah, musyahadah ketemu dengan Allah. Banyak orang tertipu. Imam Junaid. Sekarang ini banyak orang mimpi lah dengan Allah. Nah, awak petangku bicara mimpi dengan Rasul, inilah jauh sekali mimpi dengan Allah. Main tinggi sekali. Jangan sasek kalau jangan zaman. Hati-hati antum. Kaji kalau jalan-jalan. Daripada orang sasek, awak jalan-jalan lah antar ulama kok. Ancak je jalannya kok merang lah, kok tangkal lah, besok selamat lihat. Ya. Sidang jemaah yang paham seperti ini sesat ini. Satu, tidak ada dalam akidah kita ini. Cerita antum Asy'ariyah, kita ini Asy'ariyah, belajar secara kurikulum Asy'ariyahnya. Tidak ada yang seperti ini. Ya, kemudian bertemu dengan Allah, bertemu gimana?
Kalau nak bertemu, tariqah biasa. Imam Junaid mimpi dengan Allah. Katanya di balik hijab, hai Imam Junaid, hai Junaid, kau tidak lagi wajib solat, karena makammu sudah tinggi. Kau siapa? Aku Allah. Bicara di balik hijab. Kata Junaid apa? Kau ini bukan Allah, kau setan. Kalau mimpi-mimpi kau setan. Kenapa kau tahu aku setan? Mengaku lonya. Kenapa kau tahu aku setan? Karena katanya Allah memerintahkan aku solat, sementara engkau melarang aku solat. Adalah Allah memerintahkan aku solat, sedangkan engkau menyuruh aku meninggalkan solat. Kau setan, ngakunya. Ya nah, jadi kalau tak pada sekali kok. Kalau awak mimpi murid itu, wah langsung dipanggil murid awak. Tadi malam saya bermimpi dengan Allah. Saya sudah tidak wajib sholat. Wah, nanti saya sudah terima langsung dari Allah. Sasek. Ya, hati kan. Ustaz nak mengerti dia, Ustaz maaf paham Ustaz. Paham, ambo ko lahir di komunitas tarekat Satariyah. Bukan ambo nak paham. Ya, jangan banyak bicara omong kosong kok. Kau hasil manuang sudah kau. Ini bukan hasil membaca, hasil manuang. Ya, sudah paham antum? Jangan terkecoh lain. Bentuk cadia awak terkecoh apa kacau? Mereka suruh bayi lain. Nauzubillah. Sesat ini Ar-Razi ini. Saya heran, sosomat pun gimana ini gimana? Apa jawaban sasek? Kau jangan bohong tenanglah. Dua, selain tarekat Hidriyah itu tarekat biasa. Biarlah, kecil ke tarikat yang lain kok. Antum menurut Ar-Razi biasa-biasa aja. Khidriyah yang hebat. Nggak ada ini di zaman Nabi ini. Nggak ada ini. Itu hasil manuang saudara. Ya nak. Pengikut tarekat ini adalah pengikut Imam Mahdi. Tidak ikut tarekat ini pengikut Dajjal. Yang ketiga ada Dajjal. Kata Ar-Razi ini ada wali mastur, keturunan Nabi. Sesat ini, sesat lah, sesat ini. Saya dipahamkan orang gurunya itu akan jadi Imam Mahdi. Kerjanya main biliar sekarang, pakai subang, pakai anting. Nanti Allah perbaiki dalam semalam jadi orang, jadi Imam Mahdi. Kalau ada cerita-cerita Imam Mahdi di luar standar hadis sasek tu, jadi itu ya. Kau si anu Imam Mahdi lo, Muhammad Al-Qasim Imam Mahdi lo, kau lah Mahdi lo. Jadi kau lah Mahdiun deh, Mahdiun, banyak nama Mahdi, mana? Wah Mahdi sudah mah panjang lo dan dia coba kan. Tidak payah tu, kan olah. Oh buya dia olah awak sedih. Sasek Syiah lah. Ini tak Syiah lah kok. Saya apa? Pengikut tarekat ini adalah pengikut Imam Mahdi. Emang Imam Mahdi itu orang tarekat? Berarti Imam Mahdi kok tarekat loh? Tidak satu pun hadis mengatakan Imam Mahdi tarekat. Nauzubillah, jangan fitnah, jangan nodai kesucian Imam Mahdi. Nauzubillah. Orang sekarang menunggu Imam Mahdi, dia tuh sekuler,
tidak pro syariat. Itu ada pula yang nunggu Imam Mahdi. Imam Mahdi itu penegak syariat, penegak keadilan. Ciri pengikut Imam Mahdi itu orang yang cinta syariat, cinta keadilan, cinta Al-Quran Sunnah. Tapi kadang-kadang, ya nah, ketika ada penista agama, penista azan, dia bela itu. Itu pengikut Imam Mahdi lah tuh. Aneh. Tidak ikut tarekat ini pengikut Dajjal. Berarti siapa ini? Di luar tarekat ini pengikut Dajjal. Nah, ini kalau benar ini keliru ini. Suruh orang Muhammadiyah menyelesaikan masalah kok. Ini menuduh Muhammadiyah pengikut Dajjal kok. Enak. Antum mau cerita Al-Halaj? Ar-Razi ini pembela Al-Halaj. Tak wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu diharamkan oleh ulama dunia. Al-Halaj itu hukum mati. Oh, jadi jangan ambo mau kecean, ambo mengecek hasil mano-mano tu aja leh ambo tu. Beda tipis tu. Hitam putih beda tipis. Aja leh, benar ada cara. Ya, sesat ini. Antum ini angketlah bendera putih sebelum tagak bendera hitam. Paham tu? Angket bendera putih sebelum tagak bendera hitam. Ingin bagak, ingin tahu yuko, Rasulullah wali majzub. Kan Ar-Razi ini yang mengatakan orang-orang gila tu wali tu. Ya nak? Orang gila wali. Nah, anda tu akhi. Dan cerita itu. Kalau cerita tasawuf, hobi juga saya baca buku tasawuf. Zunun Al-Masri, Imam Junaid, itu mata kuliah kami. Al-Halaj, Ibnu Arabi. Alah. Di kampung awak Ustaz, tagak di Nur Muhammad, tagak di Hu. Sabalun Tuhan banamu Allah. Di mana tahunya tu? Mau buka kaji tarikat kantum saya ketek kini wah. Ndak usah antum pakai kain putih ya, mau bawa pisau. Ya, ambo ndak mengalih pisau ya dah. Sebanyak kan tu bawa pisau kau. Baralah banyak kau. Ini nak. Mau bawa 10 sesuke, nak ada pada kau. Antum jangan salah. Kata orang tarekat, bertengkar zat dan sifat. Sifat itu nur, Nur Muhammad. Zat itu zat Allah. Baralah banyak aku. Ini nak membawa 10 sesuke, nak ada pada kau. Antum jangan salah. Kata orang tarekat, bertengkar zat dan sifat. Sifat itu nur, Nur Muhammad. Zat itu zat Allah. Kata zat, akulah yang zat, aku yang Tuhan. Kata nur, aku yang Tuhan. Ditantang oleh zat. Hai, kalau engkau Tuhan, menghilanglah Nur Muhammad. Tak bisa menghilang dah. Aku engkau kecik orang awak. Oh, tak bisa lari dari zat. Kini kalau engkau yang Tuhan, engkau yang menghilang. Menghilanglah zat ke dalam Nur Muhammad. Ayolah tuan-tuan. Basatulah zat do sifat. Itu yang disebut tagak dihu. Basatu zat do sifat. Yang Nur Muhammad sekarang siapa? Akulah Nur Muhammad. Ada zat bersatu dengan Nur Muhammad. Tuh. Ada yang kedua, tagak dihu. Siapa nama Tuhan sebelum bernama Allah? Namanya Hu. Ku barang maha bagikan ku gini wah. Namanya Hu. Mangko kalau kau manin jurang, Johu. Syahu kau Tuhan sebelum bernama Allah. Ambo Tuhannya, ambo yang mengkadim, ambo nama nan Tuhan, ambo nan Hu.
Kalau Kemanggayung minha lamhu, hancur aja. Ah, tu. Paham antum? Ambo kok. Janganlah balik di Sinan tu. Lah balik di situ. Tiba orang diambil ko, putuhan marifat joget ko jantungnya. Minha lamhu, maritek jantung di dalam Mexico nya maritek apa di situ. Iwang dia ada lautan. Itu saja ketek ambo kanyang dia itu. Orang barajalah tu ambo saja ketek. 93 mantun-lantun ladiang di punggung ambo. Banyak tukang ameh yang beraja ambo. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah, itu sadonya hasil bermanong-manong. Ya nak? Malu ada zat batangka je sifat, di mana dapat cari toko? Nur Muhammad batangka je zat Allah, di mana dapat? Hai Allah. Kau ada kecil itu pakai kau hasil bermanong-manong, tukang olah je kata tukang olah. Oh bakok bisa berlaku, manga berlaku. Bapantun-pantun saya bisa berlaku. Sebujang hitam nan tagak nan kalam tinggal juang tanjuang dan nampak orang kadang hitam kalam loh gitu kan. Kau benar? Bisa berlaku, bisa. Itu kebenaran. Enggak. Orang-orang Konghucu bisa tabang-tabangnya. Itu kebenaran. Enggak. Maka betul kata Imam Syafi'i, iza ra'aitumun nasa, jika kau lihat manusia yamsi yatiru fil hawa, terbang di udara, wa yamsi fawqal ma, berjalan di atas air, fa'lam innahu syaitan, kata itu syaitan itu. Jangan tak kicu awak berlaku itu syaitan menolong atau Allah. Ya nak? Syaitan kau bisa lo mengaku Tuhan, Dajjal saya nanti mengaku Tuhan. Jangan. Jadi sidang jemaah dirahmati Allah harus jelas. Islam ini harus jelas. Soalnya awak kok kau bawa mati kok. Islam kok jangan versi guru, versi Allah dan Rasul. Versi tukang manuang kok. Nah, ada ci Allah. Ya nak. Jadi ambo pangarati ambo tu mah. Ya nak. Jadi sidang jemaah kok sasek kok, ya. Sasek. Jadi selantum, soantale pun anu kelebu orang. Ya. Jadi sidang jemaah dirahmati Allah, pada murid-murid saya jangan dengarkan kajian Ar-Razi. Jangan kejar dengarkan kajian Ar-Razi, karena dalam tinjauan akidah sesat, dalam tinjauan syariah salah satunya boleh pula di akhir zaman orang menikahi 50 wanita. Salah terjemah hadisnya, qayyiman diterjemahkannya nikah. Qayyiman itu mengurus, bukan menikah. Nikah tu ya nikah, zawaj. Dibilangnya Rasul menghalalkan nikah 50 wanita di akhir zaman. Ini tidak benar. Ya, waspadalah ya. Sidang jemaah dirahmati Allah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada 3. Siapa tadi? Ahlul Hadis, kemudian Asy'ariyah, kemudian Maturidiyah. Cukup itu saja. Ya, jangan pula kita nanti diseret orang kepada